Assalamualaikum. Always happy, healthy, and wealthy. Hai guys, gimana nih kabarnya? Pastinya sehat selalu ya dan masih bersemangat ya. Harus selalu bersemangat. Oke, kali ini aku bakalan mereview lagi ya, tapi dengan karangan yang berbeda. Jadi mereview buku lagi. Kalau yang kemarin di video aku yang kemarin aku kan mereview The Cash Flow Quadrant karangan Robert Kiyosaki ya. Itu kan berarti dari luar negeri. Nah, yang sekarang dari domestiknya, dari Indonesianya. Aku bakalan mereview salah satu buku yang mega bestseller juga, dan menurut aku buku ini nih asik banget untuk dibaca karena dari segi gaya bahasanya itu dari buku ini tuh gaya bahasa gaul. Nah, jadi ada resminya, ada gaulnya, dan bisa diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Buku ini juga sudah dipergunakan oleh banyak pebisnis ya, dan juga orang-orang sukses ya yang sudah membaca dan menerapkan buku ini. Jadi dari kesaksian mereka, testimoninya sudah sangat menggelegar ya. Artinya buku ini ada lompatan-lompatan ya, manfaatnya dari membaca buku ini daripada bisnis yang mereka jalankan. Penasaran bukunya siapa dan seperti apa? Judulnya apa? Oke, tanpa banyak basa-basi, mari langsung kita lihat. Tara ya. Oke guys, nah untuk review buku ini juga aku nggak di endorse ya. Jadi ini pengalaman pribadi aku menurut sudut pandang aku sendiri. Dan nanti dalam penjelasannya apabila ada kekurangan atau kurang make sense atau ada ketidakcocokan, silahkan untuk Bapak Ipo Santosa barangkali melihat tayangan ini. Saya dengan senang hati untuk menerima koreksi ya, supaya saya juga bisa lebih belajar lagi. Oke, dari buku ini, dari covernya aja itu sudah sangat eksotis ya. Nah, di sini ada menurut aku sih, aku sebutnya lembayung ya. Jadi kayak suasana sunset di mana ada orang yang menunggang unta. Nah, ini semakin menambah keeksotisan dari buku ini karena tidak begitu jelas kan gambarnya, kayak semacam shadow ya, bayangan, tapi memang luar biasa. Kemudian dari judulnya ini luar biasa juga, 7 keajaiban rezeki. Nah, 7 loh, bayangkan 7 keajaiban rezeki, berarti dari 7 sumber itulah rezeki kita bisa kita dapatkan. Nah, kemudian di sini juga ada tulisan mega bestseller. Jadi buku ini memang buku bestseller. Langsung aja kita lihat isi di dalamnya. Nah, di sini ada banyak ya testimoni dari Bapak Hermawan Kartajaya, kemudian Purdi Chandra, dan masih banyak lagi yang lainnya. Baik, langsung ke daftar isinya ya. Jadi aku jelasin secara singkat dari daftar isinya ini. Yang pertama, judulnya adalah Sidik Jari Kemenangan dalam Ranah Lingkar Diri. Apa sih sidik jari kemenangan itu? Nah, layaknya sidik jari, setiap manusia itu unik. Nah, jadi setiap manusia punya bakat, punya keunikan tersendiri, dan punya kelebihan tersendiri. Sidik jari kan ada 5 tuh ya kan, beda-beda. Ada jempol, telunjuk, jari tengah, kemudian jari manis, dan kelingking. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya berarti dari diri kita yang sempurna ini, diri kita yang unik ini, kita kembangkan bakat kita kembangkan apa yang menjadi keunikan kita. Oke? Nah, yang kedua ada yang namanya sepasang bidadari. Nah, ini ranahnya dalam lingkar keluarga. Sepasang bidadari itu apa sih? Sepasang bidadari itu yang pertama adalah kedua orang tua. Kenapa kedua orang tua harus kita dahulukan? Karena dalam Islam pun kita diajarkan bahwa ridho orang tua adalah ridhonya Allah. Insya Allah ketika kita mendahulukan apa yang diinginkan oleh orang tua, Allah juga meridhoi apa yang kita inginkan ya. Karena itu guys, jangan lupa untuk berbakti kepada orang tua, karena dengan berbakti rezeki kita juga semakin bertambah. Dan yang kedua, siapakah pasangannya dari sepasang bidadari ini? Adalah pasangan. Untuk kalian yang punya pasangan ya harus hargai, harus saling bahu-membahu, dan harus saling menjunjung tinggi pasangan kalian supaya apa? Rezekinya juga lancar. Nah, jadi sepasang bidadari ini orang tua dan pasangan jangan sampai kita tinggalkan. Next, ada lagi golongan kanan. Nah, golongan kanan nih apa sih? Ya berarti kita memanfaatkan atau mengeksplor daripada otak kanan kita. Otak kanan itu berisi tentang apa aja? Ada intuisi, ada imajinasi, kreativitas, dan sebagainya. Itu betul-betul kita kembangkan supaya menjadi sesuatu dalam hidup kita.
Oke, kemudian ada lagi simpul perdagangan. Nah, simpul perdagangan maksudnya gimana? Untuk sukses ya, sukses banyak macamnya, banyak caranya, banyak pengertiannya, tetapi untuk mendapatkan suatu sebut saja kekayaan ya, yang kita sebut sebagai kekayaan, itu jalan yang lebih mudah dan juga jalan yang bisa mendapatkan lebih banyak kekayaan atau harta benda ya dari perdagangan. Karena Nabi pun ya, Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita juga untuk berdagang dan harus amin, betul, harus dapat dipercaya. Oke, next. Apalagi ada perisai langit dalam ranah lingkar diri. Perisai langit itu apa? Sedekah. Nah, jadi ketika kita sukses itu bukan hasil dari kita aja loh. Ada harta juga dari anak yatim, ada orang miskin dan lain sebagainya. Dan itu kata Allah, kita dikasih harta, kita dikasih sesuatu ya harus dibagikan karena bukan punya kita, itu kan titipan dari Allah, ya kan? Oke, next lagi ada pembeda abadi. Nah, tadi ada hubungannya dengan sidik jari kemenangan. Kita punya kelebihan dan punya kekurangan. Apa nih kelebihan kita? Harus kita tonjolkan sebagai pembeda dari orang lain. Misalnya, saya sendiri saya berkerudung merah saat ini. Orang lain mungkin berkerudung biru. Harus dibedakan bahwa yang berkerudung merah itu namanya Uus, sedangkan yang lain lagi gitu ya. Seperti itu. Oke, ada lagi adalah pelangi ikhtiar. Nah, pelangi ikhtiar apa? Untuk mencapai yang namanya kesuksesan pasti dengan ikhtiar ya, bukan cuman kita doa aja. Jadi harus diselaraskan, ada doa dan ikhtiar. Kemudian untuk ikhtiar ini ya harus selaras juga. Ada impian, tindakan, kecepatan, keyakinan, pembelajaran, kepercayaan, dan keikhlasan. Itu semuanya menjadi satu. Kalau dalam buku yang aku tulis sih lebih kepada ketika prestasi dunia kita ini naik, meningkat, maka prestasi akhlak atau prestasi akhirat ini meningkat. Maksudnya gimana? Maksudnya contohnya begini. Misalnya kita mendapatkan Nobel nih, misal, amin ya, mendapatkan Nobel. Kemudian akhlak kita misalnya masih suka marah-marah misalnya, atau misalnya mengumpat orang, atau misalnya kita apalah ya yang buruk-buruk, itu kan gak make sense ya, nggak balance, nggak imbang. Jadi alangkah lebih baiknya ketika kita prestasi dunianya meningkat, prestasi akhlak atau akhiratnya juga meningkat. Karena guys, pada akhirnya sesukses apapun kita tetap tidak dibawakan kesuksesan itu. Yang kita bawakan kesuksesan akhlak kita, akhirat kita. Jadi jangan sampai kita lupa nih karena kita asik gitu kan dengan prestasi, wah dapat penghargaan, jadi famous segala macem, sehingga kita meninggalkan perilaku baik kita, akhlak kita yang sebetulnya itu adalah modal kita next time untuk ada di akhirat sana gitu ya. Jadi aku dalam hal ini bukan berarti yang lebih baik, tapi kita sebagai umat muslim juga harus saling mengingatkan, karena juga di situ ada istilah sampaikanlah ilmu dalam walau satu ayat. Oke, karena sekarang udah azan, aku akhiri video kali ini dan reviewnya segitu aja. Bisa like, share, and comment. Terima kasih sudah menonton. Selamat menunaikan ibadah asar. Assalamualaikum.